Di tengah gemerlapnya kota Jogja yang terkenal dengan budaya dan keindahan alamnya, terdapat suatu daerah yang menyimpan luka yang tersembunyi di balik keindahannya. Selamat datang di Babarsari, sebuah lingkungan yang tanpa disadari menjadi saksi bisu dari ketimpangan sosial yang tak dapat diabaikan. Di sepanjang jalanan Babarsari, kita dapat melihat perbedaan yang mencolok antara kehidupan masyarakat yang tinggal di sisi kanan dan kiri jalan. Di sebelah kiri, megahnya bangunan mewah dan taman yang indah, serta mobil-mobil bermerek berjejer di parkiran. Namun, di sebelah kanan, berjejer rumah-rumah sederhana dengan atap yang bocor, dindingnya retak, dan tampak memperlihatkan kesenjangan yang nyata. Tak jauh dari jalan raya, terdapat sebuah realitas yang tidak boleh diabaikan, suatu pemukiman pemulung. Pemukiman ini adalah rumah bagi para pemulung yang dengan gigih mencari nafkah dan bertahan hidup di tengah keterbatasan yang tak terhitung. Di setiap sudut pemukiman, terlihat rumah-rumah sederhana yang terbuat dari bahan-bahan yang ditemukan dan didaur ulang. Atap-atap yang bocor dan dindingnya retak menghadapi ancaman tiap kali hujan turun. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Babarsari, terdapat sebuah kelompok masyarakat yang tak pernah lelah dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka. Mereka adalah pemulung, pahlawan tanpa tanda jasa yang menjalani hidup dengan penuh kegigihan dan keberanian. Para pemulung di Babarsari dengan semangat dan tiada henti menjelajahi setiap sudut lingkungan ini. Dengan kerja keras dan ketekunan, mereka mengumpulkan barang-barang bekas dan material daur ulang yang bernilai demi sebuah harapan dan penghidupan di hari esok. Setiap harinya, para pemulung kembali dengan hasil penemuan mereka. Barang-barang bekas dan material daur ulang ditempatkan di sekitar pemukiman. Sementara itu, anak-anak pemulung bermain dengan sederhana, membuat mainan dari bahan-bahan yang mereka temukan. Bantu dan mendukung satu sama lain, membentuk komunitas yang tangguh dan tahan banting. Dulu saya kerja di ini veteran, terus kenal bapaknya itu, jadi kan bapaknya kan mulung, di dekat Gembira lu kok. Di rumah Solo itu susahnya itu, rumah saya kan Solo sama mungkin jauh kan Mas. Sedangkan makanya saya merantau di sini, di rumah. Ya bersih-bersih rumah, ya kalau nggak nganu ya kerja. Mulung, senturan ya kadang ya pasan gowok sana, nggak mesti, kalau kadang ya pagi, kadang ya sore, nggak mesti sih. Kalau saya berangkat kerja setengah 4, iya setengah 4 pagi, ya kadang jam 3, jam 4, nanti setengah, cuma ngejar yang sekolah, iya, ya kurang lebih 20, iya. Plastik sendiri, kaleng sendiri, kayak apa, sari-sari sendiri, buku kan ada kayak buku warna sendiri, buku putih sendiri. Kalau nimbang sama, tapi kalau nyari beda-beda. Ya kadang di perumahan, kadang ya di jalan. Setahun, hampir setahun saya di sini. Saya selama ini belum dapat. Belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Harapan saya kedepannya lebih maju supaya apa? Nggak cari rosok terus gitu loh Mas. Pengen yang betul. Kenapa gitu? Kenapa ya? Pengen maju juga sih. Masa ngerosok terus capek. Namun, di balik bayangan ketimpangan sosial yang melingkupi Babarsari, terdapat harapan yang masih bersemayam. Berbagai kelompok masyarakat, organisasi sosial, dan sukarelawan berjuang keras untuk mengatasi ketimpangan ini. Mereka berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja bagi seluruh golongan masyarakat di Babarsari.
Hari ini 17 Juni 2023 adalah hari yang spesial karena hari ini kita melakukan satu kegiatan, satu rangkaian dari proses advokasi ini, yaitu Festival Pinggiran Yogyakarta. Tujuan daripada agenda ini adalah memberikan penyadaran terhadap warga pemulung tentang hak-hak mereka, terutama hak sipil dan politik mereka sebagai warga negara. Tidak hanya berupa pemaparan atau sosialisasi tentang pentingnya hak sipil dan politik, tapi juga kita memberikan simulasi ketika kemudian mereka itu menjadi warga negara. Salah satunya adalah dengan adanya kegiatan cek kesehatan gratis, kemudian ada pembagian sembako, dan ada lain-lain seperti itu. Dan ada workshop anak-anak tadi melukis bucket hat seperti itu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita terpukau oleh cerita inspiratif dan perjuangan kelompok-kelompok masyarakat seperti para pemulung ini. Namun, sebagai anggota masyarakat yang peduli, kita tidak hanya ingin mengamati dari kejauhan, tetapi juga ingin berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata. Untuk itu, acara kami kali ini menghadirkan seorang pemateri yang telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Beliau adalah sosok yang telah memberikan dampak positif dan menginspirasi masyarakat. Mari kita dengarkan tanggapan beliau mengenai kegiatan yang telah terselenggara. Ya, acara ini menurut saya menarik ya. Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang hak sipil dan politik menjelang pemilu. Dengan demikian kan mereka bisa berpartisipasi secara berkualitas di dalam pelaksanaan pemilu nanti. Kemudian yang kedua tadi juga ada materi tentang bagaimana mengelola sampah. Itu saya kira bisa menjadi satu inspirasi bagi masyarakat untuk menemukan apa yang menjadi kepentingan mereka dan kemudian didialogkan ketika nanti musim kampanye itu tiba. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak sekedar menjadi objek di dalam peristiwa politik yang kita sebut pemilu itu, tetapi dia bisa menjadi subjek mengambil bagian untuk mengusulkan apa sebaiknya yang dilakukan oleh para pejabat publik kita, oleh para wakil rakyat kita ketika nanti mereka sudah terpilih sebagai anggota DPRD, anggota DPR RI, dan pejabat publik yang lain. Harapannya acara ini menjadi basis kita untuk kemudian melakukan advokasi kepada stakeholder terkait. Besok setelah acara ini insya Allah akan dilakukan di kantor DPRD Sleman. Dalam langkah selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita dapat mendorong advokasi kepada pemerintah untuk mengakui dan mendukung para pemulung di lingkungan masyarakat ini. Melalui advokasi yang kuat, kita dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan para pemulung. Kebijakan yang ramah dengan pemulung seperti program pelatihan, peningkatan akses kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dan dengan begitu, kami telah menyaksikan perjalanan inspiratif di Bebersari. Dari menggambarkan ketimbangan sosial yang ada, hingga mengenal dan mendukung kelompok masyarakat pemulung, kita telah menyaksikan bagaimana kegiatan sosial dan advokasi yang dapat membawa perubahan nyata. Terima kasih kepada para pemulung yang telah menginspirasi kita dengan perjuangan dan semangat mereka. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini. Mari kita terus bergerak, melangkah dengan keyakinan, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai jejak perubahan. Bersama, kita mampu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan penuh harapan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Mari kita terus berkomitmen dalam kegiatan sosial dan membawa sinar kebaikan kepada dunia di sekitar kita. Akhir kata, bersama kita bisa membawa perubahan. Merdeka!